Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Saat ini kita dalam program Gema Firman Bukit Saitun, Wanea Bumi Nyiur. Dan dalam Gema Firman pada hari ini, kita akan membaca melalui Yeremia pasal 30, ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang telah memberikan firman-Nya atas kami dan yang terus-menerus membimbing kami untuk tetap dalam kebenaran firman-Mu, bimbing lagi kami saat ini, sehingga kami mendapatkan yang terbaik dari kebenaran firman-Mu untuk menjadi berkat bagi kami sebagai persuan jemaat-Mu, dan kami terus-menerus meyakini bahwa sesungguhnya anugerah kasih-Mu nyata atas kami dan membimbing kami untuk selalu memiliki hidup berdasarkan firman-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita, Yeremia 30, yang berkata begini, janji pemulihan Israel. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu dalam suatu kitab, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar, jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah, tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar, hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Sungguh, beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan
musuh dengan hajaran yang bengis karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan, dan semua orang yang menjara engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tidak seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas runtuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersuka cita. Aku akan membuat mereka banyak dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab melalui Yeremia pasal 30 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Kita sekalian meyakini bahwa bagian dari isi Alkitab ini adalah kebenaran yang telah teralami di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel di masa lalu, di saat mereka pun dalam jeritan, dalam susah payah, dalam berbagai teriakan minta tolong, dengan segala harapan-harapan untuk menikmati kehidupan yang layak, yang berkenan, yang mereka rindukan, dan keadaan-keadaan itu mereka pun telah nikmati setelah mereka diperhadapkan dengan berbagai penghukuman, murka, dan segala sesuatu yang hanya karena keadaan mereka sendiri yang melupakan Tuhan, yang tidak mengindahkan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan rindukan. Itulah sebabnya dari cerita Alkitab ini memberitahu kepada kita bagaimana Allah menghendaki agar Yehuda memandang hukuman Allah secara positif saat bangsa Yehuda bersiap menjalani hukuman Allah berupa pembuangan di Babel. Pernyataan yang disampaikan oleh Yeremia ini hendak menghibur mereka.
Allah memerintahkan agar Yeremia menuliskan nubuatannya tersebut yang berisikan janji dan pengharapan bahwa setelah genap waktunya umat Allah akan pulang dari pembuangan dan dipulihkan melalui ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bahkan kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan akan disatukannya kembali di bawah pemerintahan dinasti Daud melalui ayat 4 dan sampai ayat 10. Dosa umat Israel ini, yang juga adalah Yehuda, memang telah parah. Mereka telah melakukan berbagai kejahatan di mata Tuhan. Oleh karena itu, Allah memukul mereka dengan sangat keras, sampai seperti orang yang sakit tak tersembuhkan lagi. Dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Tapi dari kondisi ini, Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka sepenuhnya melalui ayat 16 sampai ayat 22. Dengan kata lain, hukuman Allah pasti terlaksana, tidak mungkin tidak. Tapi belas kasih-Nya akan membuat murkanya menjadi surut, dibaca dalam ayat 23 sampai ayat 24. Dan yang sangat mengherankan, walaupun bangsa Israel ini telah dibuang Allah 100 tahun sebelumnya, ternyata bahwa Allah masih mengingat mereka. Dan pesan dari penyampaian Nabi Yeremia jelas sekali, yaitu bahwa penghukuman Allah bukan merupakan nasib akhir bagi kehidupan bangsa Israel, tapi akhir dari kehidupan mereka adalah pemulihan yang dilandasi dengan belas kasih Allah yang sesungguhnya, yang akan mereka terima dan yang telah mereka dapatkan dalam kehidupan mereka sebagai orang yang datang dengan mengakui segala kesalahan dan dosa dan ingin terus menyerahkan diri untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah satu pusat perhatian tersendiri oleh kita kepada Allah yang telah menganugerahkan berkat selamat bagi bangsa Israel, tapi juga sampai pada kita di masa ini, bahwa belas kasih-Nya itu dan janji firman-Nya itu kepada bangsanya dan kepada kita umat-Nya sampai hari ini, yang dilakukan dari dulu kala, akan tetap sama, bahwa Dia akan terus menyelesaikan apa yang terbaik, apa yang sesungguhnya Dia rindukan, supaya setiap orang berkenan menikmati hidup kekal, hidup selamat sentosa di dalam kasih Allah melalui Yesus Kristus. Kondisi kehidupan inilah yang patut menjadi bagian kita sebagai milik Allah di zaman ini, selagi kita tetap berharap dengan penuh keyakinan iman bahwa kendati ada masa-masa lalu yang tidak berkenan kepada Allah, dan jika kita ingin tetap menghentar hidup ini dibimbing, diatur oleh kasih-Nya, maka mulailah saat ini, di zaman ini, untuk kita terus diubahkan selagi Tuhan masih berkenan melihat kita sebagai bagian dari milik kepunyaannya yang akan terus Dia kasih, yang akan terus Dia cintai. Maka bimbinglah hidup kita ini supaya ditaruh dalam kasih-Nya, dan kasih itu pun akan terus bernyala-nyala dalam sikap hidup kita sehari-hari, baik terhadap diri kita sendiri, kepada sesama kita, kepada siapapun di lingkungan kita. Maka Dia akan terus memulihkan kita dan memberikan yang terbaik untuk kita memandang hidup ini adalah anugerah yang terbaik yang Tuhan karuniakan bagi kita sebagai persekutuan umat-Nya, baik di masa ini, kelak sampai Tuhan datang kedua kali. Kiranya Tuhan berkenan dengan firman-Nya ini memberi arahan bagi kita semakin memiliki hidup yang sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan dengan segala aktivitas kita yang memberi dampak kebaikan
baik untuk diri kita, untuk siapapun yang ada di hidup kita. Tuhan kiranya berkenan menganugerahkan semuanya ini dan membimbing kita selalu dalam kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah mendengarkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus dikuasai dalam kasih penyertaan-Mu untuk kami melangkah, melanjutkan segala kehidupan kami berdasarkan firman-Mu akan terus memulihkan kami jika kami tetap hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, seperti juga yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel di masa lalu. Perkenankanlah ini menyatu dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah gema firman di saat ini. Terpujilah Kristus yang telah menganugerahkan hari ini untuk kita, dan Shalom.